Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu itu banyak di belahan negara-negara barat itu merayakan Halloween. Kita sih sebenarnya teis-teis saja karena merasa bahwa Halloween itu bukan bagian dari tradisi kita dan sebagian besar di antara kita tidak merayakannya. Tetapi media massa dan media sosial kita memberitahukan bahwa banyak sekali negara-negara yang merayakan Halloween dan beberapa di antara mereka bukan hanya menyuguhkan perayaannya tetapi menyuguhkan tragedi dan ironi. Misalkan di Korea Selatan kita mengetahui bahwa Halloween itu berbuah menjadi tragedi ketika ratusan orang berdesak-desakan dan meregang nyawa karena kekurangan oksigen di tempat yang sangat-sangat ricuh itu. Ya, kurang lebih seperti tragedi Kanjuruhan di Indonesia tapi versi Korea Selatan. Kemudian kita juga menemukan ada di Saudi Arabia ada sesuatu yang janggal di sana di mana pemerintah membuka atau membiayai perayaan Halloween itu tetapi kemudian menyangkalnya karena ya dan banyak hal, dan di sana juga banyak pergolakan sampai-sampai netizen-netizen Indonesia ikut berkomentar menyinyir gitu. Kenapa Maulid Nabi di Saudi Arabia dilarang sedangkan perayaan Halloween justru malah dirayakan di sana dan dibiayai oleh pemerintah dan sebagainya. Sebenarnya kan permasalahan-permasalahan yang tadi itu memunculkan sebuah pertanyaan dasar. Sampai sebatas mana budaya atau tradisi dari satu masyarakat itu boleh menular kepada masyarakat dari budaya yang lain, sampai sejauh mana itu, dan kenapa masyarakat kemudian ada yang menerima dan ada yang menolak kebudayaan itu. Kenapa sebuah tradisi dan kebudayaan menjadi sebuah permasalahan ketika dia harus menular kepada bangsa yang lain. Nah, di episode ini kita akan bahas tema-tema itu dan saya yakinkan bahwa apa yang akan kita bahas ini adalah benar-benar relevan buat kehidupan berbangsa hari ini. Jadi ayo kita mulai. Boleh tidaknya sebuah tradisi masuk ke dalam masyarakat yang lain itu sebenarnya adalah bagian dari konvensi masyarakat. Jadi apakah masyarakat mengizinkannya atau tidak? Dan kalau misalkan kita berbicara tentang realitas, maka sebenarnya kita hampir tidak bisa menemukan ada masyarakat yang benar-benar asli di dunia modern atau ada satu tradisi yang benar-benar asli di masyarakat modern. Misalkan ada empek-empek Palembang, ada tahu Sumedang yang dianggap sebagai makanan khas dari satu daerah tertentu. Itu kan pada faktanya adalah berasal dari Cina. Walaupun makanan khas dari satu tempat, tapi ternyata berasal dari masyarakat yang lain, kan begitu. Atau misalkan kesenian Betawi, apa namanya, Tanjidor misalkan. Kan Tanjidor itu sebenarnya adalah gabungan dari begitu banyak tradisi musik yang digabungkan karena pada waktu itu masyarakat Betawi adalah masyarakat pelabuhan yang mendapat pengaruh dari banyak sekali kebudayaan. Bahkan kalau misalkan kita mau lihat sendiri pun sebenarnya Betawi itu tidak pernah ada. Betawi itu adalah salah satu suku bangsa yang paling baru karena DNA awalnya itu adalah orang Sunda yang kemudian mendapatkan pengaruh karena letak geografisnya ada di sebuah pelabuhan yang sangat ramai, kan begitu, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita melihat budaya masyarakat Nusantara dalam berbusana muslim gitu, itu kan ternyata baju koko yang dari Cina gitu. Jadi klaim Arab tapi rasa Cina dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada satu masyarakat yang menerima tradisi dengan senang hati, kemudian ada masyarakat yang lain yang merasa bahwa satu tradisi ini harus disaring, bahkan ada yang harus ditolak. Kenapa harus seperti itu? Apa dasarnya itu? Mari kita lihat kasus yang kemarin yang di Korea itu. Kan ketika kita menyadari bahwa ada ratusan orang yang meninggal di sana berdesak-desakan, media sosial di Korea itu justru sebagian salfok memikirkan kenapa lebih banyak perempuan yang meninggal dunia di sana daripada laki-laki. Mayoritas yang meninggal di sana itu adalah perempuan, walaupun pada faktanya yang berkerumun di sana itu kurang lebih sama lah jumlahnya laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kita yang masyarakat tradisional dalam tanda kutip di Indonesia itu merasa hal itu bukan sesuatu yang janggal kalau misalkan ada kerumunan yang besar seperti itu, laki-laki dan perempuan berbaur kemudian berdesak-desakan sampai banyak yang meninggal, maka kita sendiri menganggap bahwa wajar kalau banyak yang meninggal itu adalah perempuan karena perempuan lebih lemah, lebih ringkih, lebih rentan terhadap tekanan dan sebagainya, kan seperti itu. Tetapi di Korea itu fokus ketika melihat jumlah korban yang meninggal itu perempuan, itu membutuhkan banyak sekali profesor yang harus berkomentar bahwa ya kenapa seperti itu, karena
perempuan lebih rentan, tulang mereka lebih kecil, badan mereka lebih kecil, otot mereka juga lebih kecil, dan lain sebagainya, membutuhkan penjelasan-penjelasan yang sangat berhati-hati dan harus dikeluarkan oleh otoritas yang benar-benar serius, karena di Korea itu sedang ada perseteruan antara kelompok feminis dan kelompok anti-feminis. Kalau Baraya misalkan pernah di Korea atau sekarang lagi ada di Korea, saya minta konfirmasinya bahwa di sana itu memang saling ejeknya itu pekat antara orang yang pro-feminis dengan yang anti-feminisme. Di sana itu lagi itu. Nah, karena itu maka dalam narasi yang diceritakan di Korea Selatan itu tidak boleh ada cerita yang mengarahkan bahwa perempuan itu lebih lemah secara fisik daripada laki-laki. Harus equal, harus ya yang semacam itu, sebab kalau tidak seperti itu, maka itu menjadi sebuah narasi yang akan membingungkan orang gitu. Kan begitu. Nah, karena itu pembicaraan tentang kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang menjadi korban di sana itu menjadi bahasan yang sangat serius dan harus dikeluarkan oleh otoritas yang benar-benar diakui gitu. Nah, kenapa feminis di Korea itu harus masuk? Itu juga sebenarnya adalah pertanyaan yang sama. Kenapa tradisi-tradisi dari luar boleh masuk ke satu negara dan yang lain tidak gitu? Kenapa feminis yang sebenarnya tidak memiliki basis ideologis di Korea Selatan kemudian tiba-tiba masuk dan kemudian bergumul dengan tradisi yang lebih tradisional di Korea Selatan yang menyatakan bahwa feminis itu tidak boleh. Akhirnya bergumul di situ. Jadi pertanyaannya sebenarnya di sana bukan hanya kenapa masyarakat Korea merayakan Halloween padahal itu bukan tradisinya, tetapi pertanyaan yang lain juga adalah kenapa feminisme harus diterima di Korea Selatan, kenapa ada orang yang menolaknya dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Atau misalkan kita kasus yang satunya lagi yang Saudi Arabia itu. Kenapa Halloween di Saudi Arabia dipermasalahkan sedangkan misalkan di Kanada sama sekali tidak dipermasalahkan? Alasannya sebenarnya adalah gara-gara Halloween di Saudi Arabia dianggap bukan bagian dari tradisi dan di Saudi itu dianggap sebagai negara yang konservatif dalam hal tradisi dan budaya sebuah masyarakat. Jadi bahkan tradisi-tradisi yang dianggap bukan bagian dari Islam itu dilarang. Jadi misalkan perayaan Maulid Nabi dan sebagainya, karena dalam Islam itu perayaan hanya dua saja, Idul Fitri dan Idul Adha, maka perayaan yang lain tidak boleh dilaksanakan. Tetapi sekarang di Saudi tahun baru dilaksanakan, peringatan tahun barunya gitu ya, upacaranya dan sebagainya. Kemudian Halloween, Valentinan dan sebagainya di sana diterima dan menjadi sebuah kontroversi besar-besaran. Kenapa masyarakat yang katanya konservatif yang menolak segala tradisi dari luar itu sekarang malah menerima itu? Jadi ini sebenarnya adalah sebuah progres, kemajuan atau regres atau kemunduran dari Saudi Arabia. Silakan tulis di kolom komentar. Tapi intinya begini Baraya, kebudayaan itu atau peradaban itu kurang lebih seperti air, yaitu sifatnya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi maksudnya begini, kalau ada dua kebudayaan atau dua masyarakat, yang satu memiliki peradaban yang lebih tinggi dan masyarakat yang lain memiliki peradaban yang lebih rendah, maka kebudayaan itu akan mengalir dari kebudayaan yang lebih tinggi ke kebudayaan yang lebih rendah. Itu pasti seperti itu. Kenapa? Karena masyarakat yang peradabannya lebih tinggi itu egonya tinggi, masyarakat yang lebih rendah peradabannya itu egonya juga tinggi, tetapi membutuhkan unsur-unsur yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Karena masyarakatnya lebih rendah, peradabannya lebih rendah, kebudayaannya lebih rendah, maka lebih banyak lubang-lubang yang minta diisi, dan ini yang lebih tinggi itu memilikinya, sehingga dari sini mengalir ke tempat yang lebih rendah. Begitu. Misalkan gini, ketika Korea Selatan itu masih setara dengan Indonesia, kemajuan teknologinya dan sebagainya, tahun 60-an, tahun 50-an, maka sebenarnya tidak ada peralihan dari Korea ke Indonesia kebudayaannya. Tetapi sekarang ketika Korea Selatan lebih maju peradabannya, maka kita sekarang mengenal bahasa Korea, kita mengenal istilah-istilah Korea, kita mengenal makanan Korea, kita mengenal gaya bermusik orang Korea dan lain sebagainya. Kenapa? Karena peradaban mereka lebih tinggi daripada kita. Apakah peradaban kita lebih tinggi dari satu negara yang lain dan kemudian kita masuk ke sana? Di dunia modern kita tidak menerimakan itu, kecuali bagian unsur-unsur yang lebih kecil. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita melihat bahwa Saudi Arabia menerima kebudayaan-kebudayaan dari Barat, misalkan seperti itu, maka sebenarnya itu adalah sebuah pengakuan. Nah, inilah yang menjadi sebuah masalah. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa masyarakat Arab itu sekarang peradabannya lebih rendah daripada Barat, sehingga unsur-unsur kebudayaan dari Barat itu masuk mengalir ke Saudi Arabia. Dan inilah pula yang kemudian menjadi banyak keprihatinan dari pihak-pihak tertentu, biasanya yang tradisional. Jadi misalkan gini, banyak sekali orang-orang Indonesia yang bertanya, kenapa sih
kita harus menerima kebudayaan barat, kita harus memiliki filter, kita harus memiliki penyaring, kita harus dan lain sebagainya. Kan orang-orang di Indonesia itu disibukkan oleh pertanyaan-pertanyaan, kita harus menyaring atau bagaimana cara menyaring kebudayaan barat masuk ke sini. Kan muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena peradaban kita lebih rendah daripada mereka, sehingga kita berpikir untuk menyaringnya. Kalau misalkan kita mau maju, kalau kita misalkan mau besar, kalau kita harus sebenarnya kebudayaan kita yang harus mengalir ke kebudayaan yang lain, maka kita harus menjadi bangsa yang lebih besar. Kalau kita menjadi bangsa yang besar, masyarakat yang lebih maju dengan peradaban yang lebih unggul, maka budaya kita lah yang akan mengalir ke kebudayaan-kebudayaan yang lain. Kan seperti itu. Jadi di masa kuno misalkan, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang paling jago melaut. Karena itu budaya melaut kita diadopsi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kenapa? Karena budaya kita dalam hal melaut adalah yang terbaik di dunia pada waktu itu. Maka kebudayaan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Siapapun bangsa atau budaya yang berusaha untuk memfilter, berusaha untuk mencegah, menolak kebudayaan lain masuk ke Indonesia, itu adalah sebuah indikasi, bahkan sebuah bukti bahwa bangsa yang dimaksud itu masih berperadaban rendah, atau setidaknya lebih rendah daripada bangsa yang berinteraksi dengannya. Dan sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang peradaban barat yang masuk ke seluruh dunia, itu sebenarnya gak benar-benar akurat seperti itu. Karena banyak di antara unsur-unsur kebudayaan barat itu yang sebenarnya masih jauh tertinggal, masih barbar daripada kita. Misalkan begini Baraya, saya tuh pernah kesal luar biasa dalam sebuah pertemuan itu. Saya harus ketemu sama orang yang besar, kemudian saya harus diajarin table manner dulu gitu, bahwa sendok harus di sini, garpu harus di sini, ketika saya makan steak harus seperti ini, bacot semuanya. Saya sebenarnya kesal seperti itu. Kenapa saya harus diajarin tata krama orang-orang barat hanya untuk makan? Padahal tata krama orang barat itu adalah tata krama orang-orang barbar. Ketika mereka makan, misalkan makan steak, mereka masih pakai garpu dan pisau, yang menunjukkan apa? Sebenarnya makanan steak itu makanan orang barbar. Makanan orang yang berasal dari tempat yang sangat jauh, yang masih nomaden gitu. Jadi ketika misalkan mereka makan dari api unggun, mereka bakar daging geledegan gitu, nggak dipotong kecil-kecil, nggak dikasih rempah, nggak apa, daging geledegan dipanggang kayak gitu. Makanya alat makannya itu adalah garpu dan pisau, jadi langsung di situ gitu. Jadi itu kan sebenarnya masih masyarakat yang barbar. Masyarakat yang tidak barbar itu, masyarakat yang sudah berbudaya itu, ketika dia masak, dia ada di satu tempat tertentu, dagingnya dipotong kecil-kecil, dicampur dengan berbagai aneka rasa dan warna, baru dimakan. Itu benar-benar berbudaya. Kalau misalkan masih dipanggang kayak gitu terus, ini kan barbar. Tapi itu menjadi budaya bagi masyarakat dunia, bahkan presiden dan sebagainya harus diajarin table manner sesuai dengan tradisi barat. Nah, ini kan berarti sebenarnya bermasalah. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa budaya itu, walaupun budaya barat itu besar, tetapi ada unsur-unsur yang sebenarnya yang bermasalah, yang akhirnya dipaksakan masuk ke dalam kebudayaan yang lain, karena secara garis besarnya budaya mereka itu ada lebih atas daripada kita. Atau contoh yang lain, kenapa sih orang-orang harus belajar bahasa Inggris gitu? Padahal kan bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa yang barbar. Saya mohon maaf ya kepada guru bahasa Inggris. Maksud barbar itu adalah bahwa mereka terlambat untuk bisa berbicara setelah mereka bisa baca tulis gitu. Jadi karena itu maka tidak ada satupun kata-kata dalam bahasa Inggris yang konsisten kalau dituliskan. Misalkan kata-kata ada huruf yang misalkan huruf C itu bisa dijadikan huruf K, bisa jadi huruf S, bisa jadi huruf C. Itu sebenarnya yang mana? Kenapa gak ada yang konsisten di situ? Jadi kalau misalkan kita ngomong WhatsApp, itu sebenarnya salah karena WhatsApp dibacanya gitu. Itu ada huruf A, Whats, tapi dibacanya A, web. Jadi dibacanya jadi E, padahal sama-sama A. Itu kenapa tidak konsisten seperti itu? Dan seluruh kata-kata dalam bahasa Inggris itu nggak nyambung, nggak konsisten gitu. Itu kan sebenarnya adalah kata-kata yang pada waktu itu sebenarnya memunculkan kebingungan karena ada begitu banyak unsur-unsur dalam bahasa Inggris yang masuk ke situ sebelum mereka bisa sesudah mereka bisa baca tulis gitu. Jadi bahasanya itu terlambat datang ke sana gitu. Atau misalkan gini, dalam bahasa Inggris juga banyak kata-kata yang sebenarnya gabungan atau frasa. Jadi frasa dirubah jadi kata-kata gitu. Misalkan history. History itu kan sebenarnya cerita dia kan. Cerita dia laki-laki, his story, jadi history. Jadi dua kata frasa berubah menjadi kata. Atau misalkan together gitu. To get her, untuk mendapatkannya. Nah kalau sudah mendapatkannya jadi together gitu. Kan kayak gitu ya. Atau happiness gitu. Jadi
happiness, jadi happiness, jadi pinusnya di hap, jadi happiness gitu. Bercanda itu mah. Tapi kan jadi penggunaan frasa yang akhirnya berubah berevolusi menjadi kata-kata itu, pada akhirnya kan itu menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu sampai batasan tertentu itu berarti masih berkembang terus, masih ngaco. Tapi kenapa dipakai di seluruh dunia itu walaupun bahasanya ngaco, bahasanya bagusan kita yang udah bener-bener jelas gitu. Atau misalkan bahasa Arab ada nggak yang tidak konsisten? Ada. Misalkan nun mati kadang-kadang dibaca mim gitu. Ya tapi kan itu ada hukumnya, ada hukum iklabnya. Nah kan kalau misalkan bahasa Inggris nggak ada hukumnya. Kenapa C jadi K jadi S dan sebagainya dan sebagainya? Itu menunjukkan bahwa bahasa mereka itu sebenarnya adalah bahasa yang belum maju, belum modern. Tetapi kenapa dipaksakan menjadi bahasa-bahasa internasional? Ya karena secara umum gagasan, ideologi, kemudian budaya mereka, tradisi mereka itu lebih tinggi daripada masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga kita harus menerima itu walaupun termasuk yang salah-salahnya juga gitu. Jadi buat baraya yang misalkan anti westernisasi dan sebagainya, silahkan baraya anti westernisasi, tetapi tahu dirilah. Kenapa westernisasi bisa masuk ke Nusantara, bisa masuk ke bangsa-bangsa yang lain di seluruh dunia? Karena peradaban kita masih tertinggal, peradaban kita masih belum maju, ada banyak luang-luang, ada banyak celah-celah yang harus diisi oleh peradaban yang lain. Kalau kita mau menjadi bangsa yang maju di mana kita tidak menerima budaya lain, misalkan dengan seluruh ego kita tidak mau menerima budaya lain, maka majukanlah peradaban kita sampai titik di mana kita ada di atas, sampai peradaban kita lah yang akhirnya mengalir ke budaya-budaya yang lain. Begitu, semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.